Majuah-juah Manbanta Krina. Selamat datang di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Mardinding terkenal dengan keindahan-keindahan alamnya. Juga masyarakatnya yang ramah dan hidup dengan tentram, yang memiliki salah satu desa, yaitu Desa Mardinding. Mardinding adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki masyarakat yang damai. Keindahan di Desa Mardinding ini memiliki daya tarik tersendiri. Kesejukan dan keasriannya memberikan sensasi yang nyaman bagi setiap tamu yang datang. Masyarakatnya yang ramah menjadi ciri khas tersendiri dari Desa Mardinding ini. Desa yang bersih dan asri ini menjadi desa yang sangat patut dicontoh bagi desa-desa lainnya. Hal ini tercipta karena pemerintahan desanya memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakatnya. Lahan pertanian di Desa Mardinding umumnya ditanami berbagai jenis tanaman yang memberikan nilai manfaat bagi penduduk maupun lingkungan sekitarnya. Setiap desa mempunyai potensi sumber daya dan tantangan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Majuah-juah. Saya, Syaputra Sembiring Kembaran, sebagai Kepala Desa Mardinding. Di sini, kami mau menceritakan dan menjelaskan sejarah awal mulanya berdiri Desa Mardinding. Sejarah awal mula berdirinya Desa Mardinding, di mana di bawah pimpinan pertama yang berkedudukan di Samperaja adalah Raja Pandobahan. Dan seiring waktu berjalan, Raja Pandobahan memerintahkan kepada saudaranya yang bernama Pajam Sembiring Kembaran Simantakuta, Desa Mardinding ini, untuk menduduki wilayah Desa Mardinding. Di mana dulunya Desa Mardinding ini adalah bersatu dengan desa yang ada di Kecamatan Laubalang. Mulai dari Lausolu, Bulu Pancur, Perbulan, Martelu, Laubalang, Mardinding, Lausumpat, Laupengulu, dan Laupakam, di mana dulu ini adalah bersatu di dalam satu kecamatan. Seiring waktu berjalan, adanya program pemerintah untuk pemekaran. Jadi Desa Mardinding ini terdiri dari 12 desa, satu kecamatan. Di mana Desa Mardinding, satu kecamatan ini adalah Desa Lausolu, Laumulgap, Tanjung Pama, Bukit Makmur, Rimau Bunga, Lausumpat, Laupengulu, dan Laupakam. Dahulu kalanya, setelah kami kaji dari berbagai narasumber di Desa Mardinding ini, berdirinya Desa Mardinding ini, awal mulanya berada di Sembahan. Sembahan yang berada di atas Desa Mardinding pada saat ini, di mana dulu dipimpin oleh yang bernama Pajam Sembiring Kembaran. Seiring waktu berjalan, kerajaan yang di Samperaya, Raja Urung Liang Melas, Raja Pandobahan, pindah ke Desa Mardinding. Pindah ke Desa Mardinding bekerja sama dengan Pajam Sembiring Kembaran. Di mana setelah Raja Pandobahan meninggal dunia, kerajaan dulu dipimpin oleh
cucu pertama dari Raja Pendobahan yang bernama Tuan Tingger Sembiring Kembaran. Meninggal dunia Tuan Tingger Sembiring Kembaran masa penjajahan Jepang, digantikan oleh Raja Lah Sembiring Kembaran, di mana kantor mereka dulu berada di Rumah Gara. Rumah Gara di Desa Mardingding. Awal mula Desa Mardingding ini berasal dari kata La Erdingding, di mana semua penduduk yang dari sampai raya turun ke bawah setelah berkoordinasi dengan Pajam Sembiring Kembaran. Mereka bergotong royong mendirikan rumah di Sembahan dengan menyatakan rumah yang besar dan tidak memiliki dinding. Dari situlah awal mula Desa Mardingding dengan kata La Erdingding. Demikian sejarah singkat yang bisa kami utarakan, di mana sejarah singkat ini sesudah kami kaji dari berbagai narasumber, yaitu para petua-petua, para ketua adat, tokoh agama yang ada di Desa Mardingding ini. Sekian dan terima kasih. Salam Mejua-jua Membanta Kerina. Mejua-jua. Selamat datang di Desa Mardingding, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo. Saya, Syaputra Sembiring Kembaran, Kepala Desa Mardingding, ingin menyampaikan visi dan misi dari pemerintahan Desa Mardingding, di mana visi kita adalah terwujudnya Desa Mardingding yang mandiri dan sejahtera melalui pembangunan infrastruktur desa, peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan pemerintah desa yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai budaya kreatif lokal. Kemudian dalam rangka mensukseskan visi tersebut, maka ada 8 poin misi dari pemerintahan desa, di mana Desa Mardingding yaitu mewujudkan pemerintah desa yang tertib dan martabat. Poin kedua, mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan di sektor pertanian, mewujudkan perekonomian yang mensejahterakan masyarakat desa, mewujudkan pendidikan masyarakat desa yang unggul, mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan peran serta lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kerukunan umat beragama, dan poin yang terakhir, peningkatan perkembangan desa. Mewujudkan pemerintah desa yang tertib dan bermartabat. Di sini dimaksud adalah harapan kami pemerintah desa dan pada semua perangkat desa agar tetap setia melayani, luangkan, berikan ruang dan hati sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan dari situ terciptalah desa yang tertib dan bermartabat. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai. Maksud dari visi ini adalah mengoptimalkan pembangunan dan memanfaatkan dana desa semaksimal mungkin untuk membangun desa kita. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan di sektor pertanian. Maksud dari pembangunan di sektor pertanian ini adalah kita mengetahui di desa kita adalah 90% adalah petani. Penghasilan masyarakat Desa Mardingding ini adalah dari bertani. Justru itu, mari kita luangkan hati dan pikiran kita, memberikan pemikiran-pemikiran, bekerja sama dengan stakeholder yang terkait, bekerja sama dengan PPL setempat untuk membantu petani dan meningkatkan pengetahuan petani dan mengurangi biaya di dalam bertani, terkhusus meningkatkan ekonomi petani masyarakat kita di Desa Mardingding. Mewujudkan pendidikan masyarakat desa yang unggul. Dan di sini saya kembali tegaskan, mewujudkan desa yang unggul di bidang pendidikan. Dan saya tahu kita semua ini adalah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita berikan ruang kembali hati dan pikiran kepada anak-anak di Desa Mardingding ini. Berikan waktu untuk mendidik, berikan pengetahuan kita, relakan hati, ikhlas, supaya anak-anak kita terarah untuk mencapai pendidikannya masing-masing.
Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya program pemerintah sekarang adalah untuk mencegah penyakit-penyakit seperti TBC. Mari kita tetap gerakkan hidup sehat kepada masyarakat kita untuk mencegah penyakit. Dimana kalau nanti masyarakat kena penyakit, tentunya nanti anggaran ini lagi kita kembali tetap berfokus kepada penyakit. Tentunya harusnya di tahun ini perihal penyakit sudah selesai diatasi oleh kita pemerintah. Meningkatkan peran serta lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, kerukunan umat beragama. Yang terpenting di sini adalah balancing kerukunan antara umat beragama. Mari kita tetap mendukung program-program dari gereja, masjid dan lain-lain. Dan meningkatkan peran serta lembaga desa, lembaga seperti kita di sini, lembaga desa lokal, seperti Ketua Mergasi 5. Karena kita tahu di desa ini adalah kuat dengan nama budaya, adat dan istiadat. Mari kita tetap mendukung mereka dan berdiskusi bersama dan memelihara adat dan budaya kita. Peningkatan perkembangan desa di sini dimaksud adalah mari kita sama-sama bekerja sama, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, dan dari situ bekerja sama kita semua dengan stakeholder yang terkait, baik di dinas-dinas di kabupaten, baik dengan swasta, untuk membangun desa kita ini demi terciptanya Desa Mardinding yang mandiri. Sekian visi dan misi dari pemerintahan Desa Mardinding. Bujur, ras, majuah, juah. Bujur, ras, majuah, juah. Dengan pengolahan lahan pertanian yang subur, menjadikan keseharian masyarakat Desa Mardinding ini menggantungkan hidupnya dari bertani. Tanah yang subur dan gembur juga memberikan hasil pertanian yang begitu bagus di Desa Mardinding ini. Terletak di Kecamatan Mardinding, desa ini memiliki luas sebesar 7.704 hektar atau 40,74 km persegi. Hal inilah yang menjadi potensi utama di desa, sehingga mata pencarian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani. Desa Mardinding memiliki suhu berkisar 15 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Iklim di Desa Mardinding termasuk yang beriklim tropis. Musim hujan berkisar antara bulan September sampai dengan bulan Desember. Dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Februari sampai dengan bulan April. Sikap kebinekaan di desa ini pun sangat terpancar dari sikap dan perilaku masyarakat di desa ini, yang dimana mereka berbaur tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, dan ras dari setiap mereka. Masyarakat di Desa Mardinding ini memiliki sikap yang ramah, penuh toleransi, serta berjiwa sosial yang tinggi.
keberagaman jenis-jenis keperluan masyarakat juga sangat tercukupi dengan disediakannya fasilitas pasar tradisional di Desa Mardinding ini. Di pasar ini terdapat banyak sekali para pedagang memperjualkan barang dagangannya, mulai dari ikan, sayuran, jajanan, berbagai macam kue, pakaian, dan lain-lain. Pasar yang dibuka mulai pukul 4 pagi sampai jam 8 malam ini menjadi salah satu andalan masyarakat. Selain itu, pasar tradisional Desa Mardinding ini sangat lengkap dan terjamin kualitas barangnya. Sehingga masyarakat senang dan tidak segan-segan untuk belanja di pasar ini. Tak hanya itu, penjual di pasar ini pun memiliki sikap yang sangat ramah dan menjadikan semua masyarakat yang berbelanja merasa nyaman. Majua-jua. Saya Syaputra Kembaran sebagai Kepala Desa Mardinding. Pada saat ini kami berada di lokasi pertanian atau persawahan bersama perangkat Desa Mardinding. Persawahan Panggong Semakmak, di mana Panggong Semakmak ini adalah mata pencaharian bertani untuk masyarakat Desa Mardinding. Masa panen di Desa Mardinding ini terkhusus untuk Panggong Semakmak ini bisa 2 kali di dalam setahun. Di Desa Mardinding ini bermata pencaharian petani, di mana cocok tanam di Desa Mardinding ini adalah bercocok tanam jagung, sawit, coklat, padi, dan lain-lain. Majua-jua membantah kerina. Majua-jua. Desa Mardinding ini difasilitasi bangunan rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Masjid dan gereja ini sebagai sarana ibadah umat beragama di desa ini. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh sesuai komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di Desa Mardinding ini. Toleransi yang tercipta di desa ini sangat terpancar dengan jelas hanya dengan melihat banyaknya tempat beribadah di desa ini. Pendirian rumah ibadah juga menjadi salah satu persoalan penting ketika berbicara tentang kerukunan umat beragama. Masyarakat di Desa Mardinding menganut berbagai agama, di antaranya Islam, Kristen, dan Katolik. Masyarakat di desa ini memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Meskipun berbeda-beda baik dari agama, suku, dan latar belakang, mereka tetap bisa hidup rukun berdampingan tanpa memandang rendah satu sama lain. Desa Mardinding merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang maju, makmur, serta berbudaya didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga konsep mandiri tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa
dan memiliki kemampuan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, dan desa. Desa Mardinding, desa yang subur dan asri dengan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram. Majuah-juah kita Kerina.